Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan dengan terdakwa Abdul Khalis bin Haris yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana haji sebesar 1 triliun. Segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan pada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Pak, dimatiin, Pak. Terjalannya persidangan Pengadilan Agama Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan korupsi dana haji sebesar 1 triliun pada hari Senin 9 September 2009. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa silakan untuk membacakan dakwaan. Terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim, berdasarkan hasil penyelidikan kami, terdakwa Abdul Khalis telah melakukan tindak pidana korupsi pada tanggal 9 September 2009. Terdakwa diduga mengkorupsi dana haji sebesar 1 triliun. Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal hudud tentang korupsi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagai harta orang lain itu dengan dosa padahal kamu mengetahui. Dengan ini saya menuntut agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku berdasarkan syariat Islam. Yang mulia Majelis Hakim, dengan segala hormat untuk menyampaikan pembelaan kami atas nama terdakwa Saudara Abdul Khalis. Silakan, Anda memiliki kesempatan untuk berbicara. Terima kasih. Yang mulia, pertama-tama kami ingin menekankan bahwa yang disampaikan jaksa memang terdengar sangat memberatkan. Namun mari kita telah secara lebih jernih. Apakah benar klien saya sepenuhnya bertanggung jawab atas hilangnya uang negara tersebut? Faktanya, sistem keuangan di instansi tempat klien saya bekerja tidak memiliki mekanisme kontrol yang baik. Bagaimana kita bisa mengatakan dengan buka bahwa hanya klien saya yang bersalah? Bisa saja ada orang lain yang mengatasnamakan klien saya. Keberatan yang mulia, fakta persidangan sudah jelas. Rekening pribadi terdakwa menerima dana haji secara langsung. Juga saya mendapatkan bukti sebuah dokumen tanda tangan terdakwa. Dokumen itu berisi pencairan dana haji. Saya keberatan dengan tuduhan dia, yang mulia. Bisa saja tanda tangan yang tertera di dokumen itu dipalsukan. Bukti remeh seperti itu tidak dapat membuktikan kalau klien saya bersalah. Justru pembelaan Anda sangat tidak berdasar, saudara pengacara. Terdakwa jelas-jelas menerima aliran dana haji. Juga aset yang dimiliki terdakwa terdiri dari 1 rumah mewah dan 5 mobil mewah. Itu sangat tidak sesuai dengan gajinya. Jelas fakta ini tak terbantahkan. Rumah dan mobil. Mari kita luruskan. Rumah itu dibeli dari pinjaman bank dan mobil-mobil itu diberikan kepada gajinya. Jaksa hanya melihat dari permukaannya saja, lalu menuduh seolah semua berasal dari uang negara. Lagi pula, uang yang masuk ke rekening terdakwa sebagian besar dipakai untuk membantu korban banjir di beberapa kota. Apakah salah seseorang menolong untuk rakyat kecil? Jangan memutarbalikkan fakta. Bantuan sosial itu hanya sebagian kecil dari bulan-bulan untuk menutupi kerakusannya. Sudah jelas, sisa 2 miliar itu masih ada di rekeningnya. Bukti transfer dan audit BPK sudah ada di hadapan majelis hakim. Juga perkataan Anda malah memperjelas bahwa uang dana haji memang masuk ke rekeningnya dan digunakan seperti yang tadi Anda sebutkan. Maksud saya, jumlah yang masuk ke rekening klien saya memang ada, tapi tidak sebesar itu. Hanya Tidak sebagian. usah banyak alasan. Perkataan Anda tadi malah mempertegas bahwa dana tersebut memang masuk ke rekening terdakwa. Jika uang 1 triliun itu dipakai untuk membantu korban banjir, seharusnya masih ada sisanya.
Justru perkataan Anda malah membuat kesalahan paling fatal dan membuat terdakwa semakin jelas kalau dia bersalah. Jaksa hanya pandai mengulang-ulang angka, tapi apa bukti nyata terdakwa berniat merugikan negara? Kalaupun ada, uang di rekeningnya itu bisa jadi hasil rekayasa pihak lain. Omong kosong. Anda sendiri barusan mengakui dana itu masuk ke rekening terdakwa. Bukankah itu justru memperkuat tuduhan kami? Uang negara lenyap, banyak calon haji yang tidak berangkat, dan itulah inti masalahnya. Dan Anda masih saja mencari alasan. Kedua belah pihak diharap untuk tenang. Untuk memperjelas perkara ini, kami memutuskan agar jaksa menghadirkan para saksi kunci. Baik, terima kasih. Baik, Yang Mulia, kami memanggil 3 saksi kunci. Yang pertama, bendahara instansi yang mengurus pencairan dana. Yang kedua, seseorang yang diminta untuk melakukan pencucian uang. Dan yang ketiga, asisten pribadi terdakwa yang mengetahui alur dana dari awal hingga akhir. Baik, sidang akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi kunci. Saksi dimohon untuk berdiri. Saksi, oke. Benarkah saudara yang mencairkan dana haji sebesar 1 triliun itu? Benar. Tapi pencairan itu saya lakukan atas perintah terdakwa langsung. Ada dokumen persetujuan dengan tanda tangannya juga. Saya keberatan Yang Mulia. Keberatan ditolak. Saksi, silahkan lanjutkan. Baik Yang Mulia. Setelah itu saya diperintahkan langsung oleh terdakwa untuk mencatat dana korupsi. Termasuk pribadi saya juga Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saksi kedua dimohon untuk berdiri. Sejujurnya, saya diminta menandatangani kontrak dan menerima sejumlah dana sebagai imbalan untuk membuat laporan palsu. Semua arahan berasal dari terdakwa. Saya mendapatkan uang transfer sekitar 350 miliar rupiah bertahap ke rekening perusahaan saya. Lalu saya diminta membuat laporan seolah-olah dana itu berasal dari dana haji. Baik, terima kasih saksi kedua. Silakan saksi tiga untuk memberikan keterangan. Selama 7 tahun saya bekerja, saya sering diminta menyiapkan dokumen fiktif, membuat laporan palsu, dan mencatat transaksi keuangan pribadi terdakwa. Bahkan saya sendiri yang sering diperintahkan untuk pergi ke bank melakukan penarikan tunai dan rekening yang sudah dibuka atas nama terdakwa. Baik, terima kasih atas kesaksian kalian bertiga. Terdakwa dipersilakan untuk memberikan keterangan. Yang Mulia, mohon maaf. Tuduhan yang mereka bertiga lemparkan kepada saya beserta jaksa itu hanya fitnah. Saya adalah orang yang terus-terusan mengabdi untuk rakyat. Saya tidak mungkin melakukan kejahatan yang mereka bertiga beserta jaksa itu tuduhkan. Kalian pengkhianat. Baik, setelah mendengar keterangan tiga saksi kunci, mendengar pembelaan penasihat hukum, serta penyangkalan dari terdakwa, majelis hakim akan menyampaikan pertimbangan sementara dari dalil Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 58 dan Al-Maidah ayat 33. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati dan menyita seluruh aset dan kekayaan terdakwa. Yang Mulia, mohon ampun dan pertimbangannya. Klien kami memang melakukan kesalahan, tapi ia telah berjasa selama bertahun-tahun dalam pengabdiannya kepada negara. Kami mohon hukuman mati itu terlalu kejam. Kami mohon keringanan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih manusiawi. Majelis telah mendengar permohonan penasihat hukum dari asas kemanusiaan, tetap menjadi bagian dari tugas ini sebagai hakim. Maka setelah pertimbangan semua aspek, kami memutuskan untuk mengubah keputusan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup serta penyitaan seluruh aset. Dengan demikian sidang perkara korupsi terdakwa atas nama Abdul Khalis dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Dengan ini sidang resmi ditutup. Hadirin mohon berdiri dan meninggalkan ruang sidang ini.